Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, dimanapun semua berada, terus dimudahkan segala urusannya, serta dimurahkan terus rezeki buat kalian semua, dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika pada sore kali ini di tanggal 6 Juli 2021 untuk sama-sama melihat bagaimana progres atau pencapaian pada sore kali ini. Kita berada di atas tikungan yang ke-17 sekarang. Terlihat di sisi kanan bagian pojok ini sudah mulai selesai penanaman rumput untuk sisi kanan trek dari tikungan ke-17. Ya, pengerjaan di sini diramaikan atau diserbu beramai-ramai agar segera tuntas, dan kita lanjutkan menuju pantauan berikutnya, yaitu race control area atau tower di mana untuk melakukan supervisi dari balapan, baik balapan MotoGP, Moto2, Moto3 dan WSBK. Ya, di samping kanan atau sisi barat dari race control masih pengerjaan gardu untuk PLN yang akan menyuplai kelistrikan di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian pengerjaan di belakang race control untuk area convention exhibition atau hospitality suite, terus dikerjakan pembetonan lantai dasarnya. Nah, di sini kita melihat sebuah alat berat yang sedang menurunkan box culvert untuk penyiapan pengerjaan jalur drainase yang akan membentuk di beberapa kaplingan di belakang pedok di sini. Dan kemarin ada yang penasaran di mana sih parkirnya kendaraan-kendaraan besar yang akan membawa tim-tim dari para pembalap. Nah, di sini akan saya tunjukkan sekarang. Nah, ini akan menjadi jalan kaplingan ke tengah sana menuju ke tunnel 1, dan yang di kiri juga. Jadi di antara jalan ini barusan adalah tempat parkirnya. Kemudian yang pembetonan di sini sekarang adalah lokasi di mana akan dibangunnya modular building sebagai medical center atau medical station yang ada di sirkuit langsung. Ya, kita akan menuju ke race control area. Bagaimana progres pencapaian pada hari ini? Jadi bangunan race control di sini sebagai ruangan khusus untuk melakukan supervisi atau mengatur jalannya balapan. Sekarang progres yang terlihat di sisi kiri sudah mulainya pemasangan fagesting untuk pengecoran lagi untuk lantai yang kedua. Ya, terlihat sekali di sini banyak sekali para pekerja yang terus mengerjakan agar segera tuntasnya bangunan ini, karena bangunan ini merupakan rangkaian atau syaratnya lolos homologasi. Ya, terpantau bentangan area pedok juga terlihat di sini. Di sisi barat juga sedang melakukan pengecoran di lantai dasar untuk bangunan-bangunan pedok yang modular nanti akan dibangun di sini. Dan bentangannya menuju ke tunnel 1 juga sudah terlihat, tinggal tersambung sedikit lagi di sisi bagian tengah, persisnya sejajar dengan dimana tiang lampu start yang akan didirikan nanti, yaitu di bawah sini yang tertutup dengan warna putih. Dan area verge dan pit wall di sini juga belum selesai dilakukan pengerjaannya. Di sisi kanan dari trek lurus, di sebelah kanannya trek land, masih penyelesaian dari penanaman rumput yang akan membentang menuju ke tikungan yang pertama. Dan progres untuk tunnel 1 seperti yang kita tahu kemarin sudah dilakukan pengeringan atau penyiapan untuk pembuatan penutup dari bak kontrol sebagai sistem drainasenya.
Dan kini sudah mulai terlihat penyelesaian dari pembuatan penutup, walaupun belum pengecoran, tapi penuntasan besi-besi yang sedang berdiri kemarin sudah mulai merata. Dan service road sebelah kiri dari trek lurus menuju tikungan pertama juga belum ada kelanjutan pengerjaan karena masih penuntasan dari penanaman pipa-pipa sebagai jalur buang dari drainase roton yang membentang di sepanjang pit lane. Kemudian di sisi kanan sini para pekerja sedang menuntaskan pengerjaan dari bak kontrol yang ada di sisi kanan dari service road sebelah kanan di trek lurus ini. Ya, kita lanjutkan pantauan ke tikungan berikutnya. Selain penyelesaian dari fagesting atau beberapa pengecoran dan juga di sisi kanan barusan yaitu penyelesaian dari pagar pembatas atau spectator fence sebelum di tikungan pertama. Kemudian bagaimana progres dari hilltop view area yang ada di sisi kiri dari tikungan pertama. Masih dilakukan pengeboran dan pengecoran untuk di dalam tanah atau di dasar bumi sini sebelum mendirikan pondasi bangunannya. Di hilltop view seperti yang teman-teman tahu akan menjadi best view untuk keseluruhan trek. Hampir 100% trek bisa terpantau dari hilltop view ini. Dan pengerjaan untuk area sini seperti pada hari ini sudah dilanjutkan lagi pengaspalan untuk layer yang kedua dari trek lurus menuju ke tikungan yang pertama, bahkan menuju ke tikungan yang keempat, persisnya di trek lane. Karena kemarin sudah kita melihat pengaspalan yang sudah dilakukan di area run off aspal yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Jadi pengaspalan untuk layer 2 bisa dilanjutkan. Nah, inilah hasil dari pengaspalan layer 2 atau segmen yang kedua. Seperti yang kita lihat, semakin mulus, semakin berkilau. Ya, untuk pengaspalan lapisan yang kedua atau layer yang kedua pada segmen yang kedua ini sudah jelas kita akan melihat menjadi 5-6 segmen. Akan dilakukan secara terputus-putus per 500 meter, bahkan lebih dari 500 meter, karena ini ada koreksinya kemarin untuk kesalahan pada drainase rotonnya. Jadi sebelum melanjutkan pengaspalan dari tikungan yang kelima di track lane, akan dituntaskan dulu run off aspalnya yang ada di sisi kiri dari track lane menuju ke tunnel 2. Kemudian di sini pengaspalan masih terus dilakukan di pelebaran untuk service road sebelah luar sebagai jalur hampar untuk gravel bed juga nanti, dan sudah terlihat makin selesai dikerjakan sampai di tikungan yang ketujuh, bahkan sudah melewati tunnel 2. Dan sejumlah titik untuk curve juga belum selesai dilakukan pengerjaan, dan sudah muncul juga beberapa titik yang sudah selesai dikerjakan, tapi nantinya akan disempurnakan lagi karena menunggu penyelesaian dari pengaspalan lapisan yang kedua, bahkan penyelesaian dari lapisan yang ketiga. Ya, kita berada di tikungan ke-9 sekarang, melihat ke sisi pinggir atau sisi selatan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Pengerjaan untuk pagar pembatas untuk spectator fence terus diselesaikan hampir menuju ke tikungan ke-10. Ya, terlihat sekali penggalian pembetonan di sini untuk tiang-tiang pondasi pagar pembatas spectator fence yang akan dituntaskan sampai ke tikungan ke-10. Kemudian di sisi kanan dari track lane setelah melewati tikungan ke-9 barusan kita pantau sampai di tikungan 10 untuk koreksinya drainase roton di sisi kanan dari track lane. Untuk penggalian untuk pondasi pagar pembatas juga belum dilanjutkan pengerjaannya menuju ke tikungan yang ke-11 di sisi kiri dari service road sebelah kiri. Dan penghamparan gravel bed sudah mulai dilanjutkan di area reklamasi atau di sisi kiri dari tikungan yang ke-11. Dan beberapa spectator fence sudah dipasangkan kawat-kawat terlihat berwarna hijau di sisi kanan
atau untuk service road sebelah kanan, dan akan dituntaskan menuju ke tikungan yang ke-13. Sisi tengah juga terus mulai dikerjakan, bahkan akan pembuatan kaplingan-kaplingan sebagai jalur evakuasi sekaligus sebagai jalur kaplingan resort hotel yang akan berdiri di tengah-tengah sirkuit nantinya. Ya, terlihat indah sekali pemandangan dari titik sini mengarah ke Bukit Seger dan bahkan Bukit 360 yang ada di depan sana barusan. Ya, belum ada kelengkapan informasi yang bisa kita gali untuk relokasinya di tikungan ke-13, persisnya di service road sebelah kanan. Dan kita sudah melewati tikungan ke-13, masih di sini area round of aspal yang harus dituntaskan di sisi kanan track lane dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Kemudian penyempurnaan perkerasan dari hamparan gravel bed untuk sisi kiri track lane, lalu penyambungan atau penyelesaian dari subbase yang membentang untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke tikungan yang ke-15. Ya, seperti yang diklaim, sekitar 80% sudah tuntasnya pengerjaan bagi sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi 80% hanya sirkuitnya saja, bukan kelengkapan yang lainnya. Jadi homologasi akan diutamakan dulu untuk bagian track lane, barulah bisa dilanjutkan pengerjaan untuk tribun, pembangunan untuk pedok dan sebagainya. Namun semua itu, bangunan untuk pedok maupun tribun tidak akan memakan waktu. Sudah kita tahu yang akan dipasangkan adalah bangunan modular sehingga mengirit waktu. Dan tidak terasa satu lap putaran pada 4,31 km di sirkuit MotoGP Mandalika dengan 17 tikungannya sudah kita pantau bersama. Dan mungkin ini dulu reportase saya buat teman-teman semua di sore kali ini pada hari Selasa 6 Juli 2021. Ya, berbagai persiapan sudah dimaksimalkan dan terus pengerjaannya dipercepat agar bisa mengejar homologasi dan insya Allah bisa menggelar USBK pada November ini dan MotoGP tentunya pada Maret 2022 nanti. Ya, kurang lebih dari narasi maupun visual yang saya sajikan buat teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun semua berada. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.